Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini, hari Selasa 14 Maret 2023, bertempat di Pendopo Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, yang mana pada hari ini akan diselenggarakan kegiatan launching penyerahan SPPT PBBP 2 dan juga pemberian penghargaan kepada para wajib pajak, kepada para penggerak taat pajak, kemudian juga untuk kecamatan dan desa dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022. Dan seperti yang dilihat oleh pemirsa SMTV bahwa di sini tamu undangan sudah mulai hadir berdatangan, kemudian juga dari BJB sudah hadir, dan rencananya nanti dalam acara launching penyerahan SPPT PBBP 2 ini akan diberikan langsung oleh simbolis dari Bapenda Kabupaten Sumedang kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Dan seperti apa nih pemirsa SMTV kegiatan launching penyerahan SPPT PBBP 2 untuk tahun 2022 kemarin, dan juga akan diberikan beberapa penghargaan kepada para penggerak taat pajak, kemudian juga para wajib pajak dan juga kecamatan dan desa yang terbaik dalam pemungutan pajak daerah Kabupaten Sumedang tahun 2022. Seperti apa? Kita simak tayangan selengkapnya. Sumber pendapatan kita yang terbesar itu di wilayah barat, itu berkaitan dengan BPJ, restoran, hotel, dan lain-lain termasuk PBB. Kemungkinan rencana ke depan kita ada strategis di Buton, ini juga salah satu pengembangan di dalam rangka berkaitan dengan perda investasi ini. Kalau kita terkaitan dengan Bapenda, ini ada salah satu pasal yang mengamanatkan bahwa ada keringanan, ada pembebasan berkaitan dengan peningkatan investasi. Ini kita dorong dan kita bersama-sama dengan mereka untuk bagaimana kita memberikan kepada para investor untuk lebih mudah datang ke Sumedang, khususnya untuk pajak. Ya, pemirsa SMTV, bersama saya sekarang sudah ada Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, Bapak Rohana. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali nih. Ini kegiatan yang memang digelar secara rutin ya Pak, tiap tahun, dan untuk tahun kali ini kembali digelar dan luar biasa nih. Apa yang berbeda Pak di launching SPPT PBBP 2 tahun ini Pak? Baik, di launching SPPT PBBP 2 penyampaian dan juga pemberian penghargaan, ada satu kebijakan yang mungkin akan kita luncurkan. Pertama berkaitan dengan mendukung kemiskinan dan stunting. Kita akan memberikan suatu program berkaitan dengan pembebasan ataupun keringanan untuk warga miskin yang memang termasuk di dalam keluarga yang miskin, sehingga untuk PBB atau pembayaran pajaknya kita bebaskan atau kita ringankan. Ringankan, iya. Kalau berbicara mengenai target capaian nih Pak, untuk dibandingkan dengan tahun yang lalu ya 2022, untuk sekarang seperti apa? Kalau untuk target sekarang, alhamdulillah bahwa dari PBB kita dulu DHKP dari 73 miliar, sekarang menjadi 93 miliar. Jadi ada peningkatan hampir 20 miliar lebih. Sehingga ada peningkatan di angka 22%-an lebih. Sehingga target yang dibebankan juga terhadap Bapenda dulu di 2022 sekitar 62 miliar, sekarang menjadi 86 miliar lebih. Sehingga mudah-mudahan dengan target dan DHKP ini kita bisa merealisasikan. Dan ini juga tidak lepas daripada peran serta daripada kecamatan, desa, dan kolektor, dan seluruh wajib pajak yang harus membayar tepat jumlah dan tepat waktunya. Gitu. Oke, nah harus membayar tepat jumlah dan juga tepat waktu. Nah, kaitan dengan pembayaran yang tepat jumlah, tepat waktu, cepat juga. Nah, ini Bapenda Kabupaten Sumedang memberikan beberapa penghargaan. Boleh di-share nih Pak, apa saja yang boleh, berkaitan dengan evaluasi kita di 2022, kita akan memberikan penghargaan terhadap desa, terhadap kecamatan yang mempunyai realisasi pendapatan khusus dari PBB yang tinggi, termasuk juga di pajak lainnya, baik hotel, restoran, bagi wajib
pajak yang memang pembayaran yang tepat waktu, tepat jumlah, dan berkontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. Oke, kalau untuk mengenai pembayaran ini kan dari Bapenda sendiri memberikan kemudahan-kemudahan ya Pak, boleh tahu apa saja Pak? Banyak sekali kita fasilitasi berkaitan dengan pembayaran, terutama sekarang lagi kita menggunakan kerjasama dengan Bank Jabar dan BI berkaitan dengan pembayaran melalui KRIS. Nah, ini adalah satu alternatif bagi masyarakat bagaimana membayar secara cepat. Gitu. Kita tidak perlu ke bank, kita tidak perlu ke tempat teller di bank-bank, sehingga di rumah juga bisa sebenarnya. Sehingga dalam waktu hanya 5 menit bisa membayar pajak. Gitu. Cuma mungkin harus tahu tata caranya. Nah ini kita juga lagi mensosialisasi bagaimana pembayaran melalui KRIS ini yang lebih mempercepat berkaitan dengan pembayaran. KRIS ini langsung 5 menit setor dan masuk ke kas daerah. Nah ini yang kita harapkan bahwa masyarakat segera membayar pajak melalui channel-channel pembayaran yang terbaru dari KRIS yang saya sampaikan. Bisa juga di Tokopedia, bisa di Alfamart, bisa di Indomaret, dan juga kita sudah melakukan kerjasama dengan seluruh tempat pembayaran tersebut. Oke, kaitan dengan launching hari ini untuk tahap pertama nih Pak, berapa jumlahnya? Kalau untuk tahap pertama ini seluruhnya kita di tahun 2023 itu sekitar 841.000 SPPT yang akan kita sebarkan ke desa-desa dan kecamatan yang terbagi menjadi buku 1, 2, 3 sekitar 830 ribuan, dan yang buku 45 ini yang buku yang di atas 2 juta ke atas itu sekitar 1.000-an lebih, sehingga ini menjadi motivasi kita di dalam rangka merealisasikan pendapatan daerah khususnya dari PBB P2. Kaitan dengan yang mau disampaikan nih Pak untuk warga masyarakat, karena berarti terhitung besok ya Pak, nah, masyarakat sudah bisa membayar. Saya menghimbau kepada seluruh wajib pajak masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, segeralah membayar pajak. Jatuh tempo kita sampai dengan 30 September 2023, karena setelah jatuh tempo kita akan ada denda setiap bulan 2%, sehingga lebih cepat lebih baik lah untuk membayar pajak, karena uang pajak ini adalah sumber pendapatan asli daerah yang mungkin nanti kita belanjakan atau kita anggarkan untuk pembangunan di Kabupaten Sumedang. Oke, mungkin satu lagi nih Pak, kaitan dengan pajak terhutang nih, apakah masih ada? Nah, kalau pajak terhutang kita di 2023 realisasi kita di angka 75%, sehingga ada beberapa piutang yang di masyarakat. Oleh karena itu saya menghimbau di kesempatan ini juga segeralah membayar piutang ini, karena dengan membayar piutang yang memang cukup besar di tahun kemarin hampir di angka 15 miliar, dan juga di tahun-tahun belakangnya ini juga merupakan sumber pendapatan yang mungkin masih harus kita gali bersama, dan ini tidak bisa kita sendiri, Bapenda sendiri, tetapi seluruh elemen maupun SKPD termasuk camat, lurah, kepala desa, dan kolektor untuk bekerjasama kita menyelesaikan piutang untuk tahun 2022. Oke, dan ini juga kaitan hari ini untuk pemberian penghargaan itu juga sebagai bentuk motivasi ya Pak, agar masyarakat Kabupaten Sumedang, para wajib pajak, kemudian juga para penggerak taat pajak juga agar lebih bisa menyampaikan atau membayar pajak tepat waktu dan juga tepat jumlah. Oke. Yang sebesar-besarnya kepada semua pengelola pajak, pemungut pajak, seluruh stakeholders yang telah bekerja keras untuk mengelola pajak dengan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersyukur, berbahagia bisa hadir di acara penyerahan ketetapan PBB untuk pedesaan dan perkotaan, sekaligus memberikan penghargaan. Karena kita ini memiliki tujuan bernegara,
adalah mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan itu perlu pembangunan perlu pembiayaan. Pembiayaan uangnya didapatkan dari pendapatan daerah. Di dalamnya ada pajak, retribusi, dan yang lainnya. Untuk pajak ada PBB. PBB Sumedang alhamdulillah tercapai target 99,8%, sekitar 60 miliar lebih. Dan tahun ini targetnya 82 miliar, karena kita bersyukur dari tol saja tahun ini sekitar 19 miliar. Jadi ada dampaknya untuk pajak bumi bangunan. Dan kemudian saya berharap untuk PBB ini semuanya semakin meningkat kesadarannya, bisa lebih cepat lagi membayar, karena sekarang bayar nanti bayar. Walaupun batas akhirnya kan September, tapi bisa dibayar dengan cepat. Dan ini butuh kesadaran. Bagaimana ada kesadaran? Tentunya pengelola pajak bisa menyampaikan sosialisasinya dengan baik, bisa mengajak, bisa menjadi contoh untuk itu. Kedua, mengapresiasi para pembayar pajak yang terbaik. Ada tadi berapa desa diberikan reward dalam bentuk motor 5 buah dan sebagainya. Setidaknya bagi yang prestasi terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi pencapaian pajaknya. Yang belum prestasi termotivasi untuk terus meningkat. Karena dari pajak ini 10% masuk ke desa lagi. Jadi setiap pajak yang masuk ke kabupaten 10% itu hak desa. Jadi semakin besar peningkatan pajaknya, masuk ke desa pun semakin besar. Dan pendekatan saya adalah diintensifikasi dan ekstensifikasi. Yang sudah ada dioptimalkan supaya masuk semuanya, yang baru kita gali. Kita punya kebijakan untuk yang masuk kategori miskin ekstrim dan ada yang anak stunting, kita punya kebijakan dengan keputusan Bupati dibebaskan pembayaran PBB-nya. Mudah-mudahan setidaknya meringankan sedikit beban yang ada dan uangnya bisa digunakan untuk membeli asupan gizi seperti protein hewani, telur, ikan, ayam, dan sebagainya. Dan saya pun mengajak kepada para pengusaha tadi untuk bersinergi, berkolaborasi, menjalankan kebijakan Pemda Sumedang, yaitu gerakan bersama lawan stunting dan kemiskinan. Saya minta tadi para pengusaha yang ada hadir di sini untuk menjadi bapak asuh bagi setiap yang miskin ekstrim di lokasi dekat perusahaannya dan menjadi bapak asuh untuk yang stunting. Datanya mudah tadi, bisa lewat di WA Kepo, ketik 0811 220 220. Save namanya WA Kepo, nanti di chatnya ketik simpati. Akan keluar 15 menu feature di sana. Bisa lihat data yang miskin siapa saja by name by address, data yang stunting by name by posyandu ada di sana. Jadi memudahkan orang mau berpartisipasi tapi tepat sasaran. Ya, pemirsa SMTV, seperti yang memang kita ketahui bahwa pajak ini merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah, khusus untuk di Kabupaten Sumedang. Luar biasa bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Bapenda memberikan penghargaan kepada beberapa wajib pajak yang memang taat pajak dan juga para penggerak yang memang giat untuk membayar pajak. Dan salah satu yang mendapat penghargaan untuk kategori pelunasan atau kontribusi tertinggi dalam pelunasan SPPT PBB P2 sebelum jatuh tempo, yang menang penghargaan pada hari ini salah satu desa di Kecamatan Tomo, yaitu Desa Jembarwangi. Bersama saya sekarang sudah ada Kepala Desa Jembarwangi, Ibu Dewi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ibu Dewi, bagaimana ini perasaannya sekarang mendapatkan penghargaan kontribusi tertinggi ini pelunasan PBB P2 sebelum jatuh tempo? Luar biasa. Alhamdulillah, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumedang dan dari Dispenda Kabupaten Sumedang yang hari ini insya Allah kami dari Jembarwangi menerima hadiah. Kami sangat berbahagia, bersyukur alhamdulillah, kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah kami lakukan selama 1 tahun ini memberikan satu kontribusi terbaik buat Jembarwangi. Dan ini hampir 100% ya Bu ya? 100%. 100% sebelum jatuh tempo. Ini ada kiat-kiat khusus apa Bu yang dilakukan khususnya di Desa Jembarwangi agar masyarakat ini lebih aware gitu Bu, lebih peduli? Alhamdulillah.
pengalaman kami, terutama yang kami rasakan selama ini adalah teamwork kami yang memang bekerja sama bersama-sama untuk menyelesaikan target PBB. Kebetulan tahun 2022 kami memiliki target senilai 124 juta dan alhamdulillah kami selesai sebelum jatuh tempo. Masyarakat kami alhamdulillah dengan berbagai sosialisasi kami sampaikan di berbagai tempat kepada masyarakat bahwa PBB ini merupakan kewajiban kita semua. Dan alhamdulillah masyarakat kami taat dengan pajak. Luar biasa, dan ini dari capaian target tercapai ya Bu ya. Kalau untuk tahun sekarang target bertambah atau bagaimana? Informasi dari rekan tahun ini target bertambah 200.000. Ada khas sebetulnya di daerah kami. Jadi di dalam pembayaran PBB kami tidak diwajibkan selalu untuk membayar dengan bentuk uang. Kalau wajib pajak memiliki dalam bentuk hasil tani, mereka terima. Oleh kolektor mereka terima, kemudian mereka nilaikan dengan bentuk uang. Ada yang bayar dengan mangga, ada yang bayar dengan pisang. Kami terima untuk bisa dibayarkan pajaknya. Luar biasa, terima kasih Bu Dewi atas perbincangannya. Menjadi salah satu alternatif juga solusi ini untuk warga khususnya di daerah pedesaan, para petani yang memang tidak bisa membayar memakai uang juga bisa ya ditukarkan dengan hasil tani atau barang hasil produk olahan juga boleh ya Bu ya. Dan ini luar biasa menjadi alternatif untuk tim dari Desa Jembarwangi yang menjadi juara dan memperoleh penghargaan untuk hari ini ya, memperoleh hadiah motor luar biasa ya.